Halo teman-teman, selamat jumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Kali ini aku akan masak masakan khas dari Louisiana yang bernama jambalaya. Nah, untuk masak jambalaya ini diperlukan adonan yang khas yang namanya The Holy Trinity. Holy Trinity ini adalah ini dia, bell pepper, bawang brambang bombay dengan celery. Nah, inilah basic dari campuran masakan ala Cajun. Atau masakan Creole juga memakai The Holy Trinity ini. Nah, biasanya kalau istri aku nggak senang makan garlic, maka itu nggak pakai garlic ya. Mungkin pakai satu atau dua gitu. Tapi banyak orang yang senang makan garlic. Jadi bisa ditambah garlic menurut selera secukupnya. Begitu. Selain itu, kalian memerlukan Cajun seasoning. Nah, kalian bisa beli di toko. Banyak kok dijual di toko. Tapi kalau kalian tidak mempunyai Cajun seasoning ini, kalian bisa bikin sendiri. Untuk keperluan masak kali ini, kalau kalian nggak ada Cajun seasoning, cara bikinnya seperti ini. Nah, kalian bisa ikuti resep yang ada di sini. Setelah semua mixture ini kalian sediakan, taruhlah di mangkok kecil, terus kalian aduk jadi satu, terus disiapkan untuk masak, untuk memudahkan nanti bila kalian masak gitu. Nah, inilah campurannya seperti ini. Dan inilah resep selengkapnya. Kalian bisa ikuti resep ini. Dan ini terusannya. Silahkan ditekan pause untuk mungkin kalian perlu menulis atau di print begitu. Nah, sediakan Trinity dengan seasoning disediakan seperti ini, terus nanti masaknya tinggal gampang aja karena semuanya sudah tersedia, tinggal nyemplang-nyemplung no gitu aja. Nah, inilah jambalaya. Nah, ini istri aku sedang masak jambalaya. Aku hanya ambil video sambil bantu-bantu gitu. Aku masukkan berasnya gitu. Dimarahi dengan istri. 2 cup aja, jangan ditambah lagi. Dengar sendiri kalian. Begitulah. Tapi ya, itu seninya berkeluarga kan. Nah, silahkan dengar sendiri percakapan kami yang sedang masak jambalaya. 1 cup of rice. Kasih 1 cup of rice. No. I want a little bit more rice. And there's too much rice. I like rice. So we can have a leftover. We have a lot left over. Now you need to taste it before we close it up. Oke. Nah, sekarang ini aku tidak memberi instruksi atau menjelaskan bagaimana cara masaknya. Aku hanya akan menunjukkan aja ya. Nah, ini dengan istri aku dikasih terlalu banyak mussel. Terus muscle-nya sekarang diambil, terus mau dikupas, kulitnya dibuang, isinya aja nanti dimasukkan lagi ke nasinya. Nah, kali ini dia masak terlalu banyak ikannya, terlalu banyak lauknya gitu loh. Nasinya cuma sedikit, hanya 1 cup aja. Tapi dia kasih mussel banyak, terus pakai udang lagi, terus pakai sosis. Ini lihat nih. Nah, ini dagingnya terlalu banyak menurut aku. Maka itu tadi aku mau tambahin nasi. Dia bilang jangan pakai banyak-banyak nasinya. Ya wes sakarepmu, dia ngemasak ya wes. Aku hanya bantu-bantu sedikit aja. Nah, itulah tadi ceritanya. Menurut aku terlalu banyak terlalu banyak dagingnya ini. Nasinya cuma sedikit.
Nasi 1 cup itu hanya cukup untuk aku dengan istri aku aja, mungkin nggak ada sisanya nanti. Terus sisanya daging semua. Nah, terus masa daging segitu banyak mau digado? Ya enggak kan? Makanya ya daripada daripada berantem, biarin aja yang masak kan dia, aku hanya ikut makan aja. Nanti kalau kurang nasi ya mungkin aku masak lagi gitu. Jadi apa itu dagingnya ya aku simpan gitu. Terus mungkin besoknya aku masak sendiri nasi aja gitu. Jambalaya hanya nasi aja, terus kemudian yang sisa dagingnya, yang sisa hari ini aku akan masukkan. Jadi ya jadi jambalaya lagi. Nah, kalau besok aku masak, aku mau masak yang pedas untuk aku sendiri. Nah, ini sudah jadi ini masakannya. Sudah tinggal makan ini. Makan coy. Ya, ternyata benar. Nasiknya habis, tapi lauknya masih sisa banyak. Jadi aku simpan dagingnya. Dan kemudian besoknya ternyata aku harus masak lagi jambalaya. Jadi istri aku nggak ada di rumah, aku masak sendiri, masak jambalaya sendiri. Dan inilah aku akan tayangkan lagi resep-resepnya. Juga itu resep kita harus sediakan Holy Trinity, terus kemudian Cajun seasoning. Jadi setelah semuanya itu sudah tersedia, terus gampang. Kita memerlukan olive oil. Aku selalu pakai olive oil. Terus setelah itu minyaknya panas, Holy Trinity-nya itu aku masukkan ke wajan yang panas. Terus kita oseng-oseng, dioseng-oseng sampai agak kuning begitu. Kemudian seasoning ini, Cajun seasoningnya dimasukkan gitu, agar itu dia punya bau itu keluar semua, hidup semua gitu. Nah ini dia. Terus kita aduk-aduk sedikit kan sudah kuning kan, mungkin ini agak gosong sedikit tapi nggak apa-apa lah, apinya tadi terlalu besar gitu. Nah ini dia. Nah, ini aku yang masak sendiri, nggak ada istri aku. Nah, setelah sudah agak kuning begini, baru kemudian kita masukkan kaldu ayam. Kita masukkan kaldu ayam, terus kemudian ini kurang minyak, aku kasih minyak sedikit. Itu olive oil itu, minyak zaitun gitu kalau di Indonesia. Aku nggak seneng pakai minyak biasa. Setelah ini aku kasih apa itu kaldu air. Nah ini sisanya Holy Trinity yang masih ada sisa sedikit, aku masukkan aja, pakai semua aja biar tambah enak gitu. Nah itu terus sudah dengan dia punya apa itu bumbu-bumbunya, Cajun seasoning sudah aku campur semua itu di yang kedua kalinya aku masukkan itu sudah ada bumbu-bumbu itu Cajun seasoningnya itu. Nah sekarang baunya sudah enak itu. Terus setelah ini aku kasih kaldu ayam kira-kira 1 cup atau 1,5 cup gitu. Nah setelah kaldu ayamnya mendidih, baru kemudian kita masukkan nasinya. Ya terserah kita mau bikin nasi 1 cup atau 1,5 cup, terserah gitu. Nah ini sudah bagus warnanya, baru kemudian aku kasih masuk kaldu ayamnya gitu. Aku nggak pakai takeran gitu. Kalau masak seenaknya aja gitu. Jadi aku kira-kira semuanya gitu. Kan apa itu bumbu-bumbunya kan sudah tahu. Jadi misalkan airnya seberapa ya kurang lebih gitulah. Kira-kira begitu.
Nah, masakan apa ini Louisiana ini masakan Cajun ini kebanyakan memakai ini Holy Trinity seperti etouffee juga pakai Holy Trinity. Ini tomato sauce itu. Aku kasih tomato sauce. Etouffee pakai Holy Trinity. Gombo, jambalaya pakai Holy Trinity. Terus ada lagi beberapa masakan yang pakai Holy Trinity ini. Aku lupa apa gitu, apalagi gitu. Tapi mereka senang selalu basic dari bumbunya itu Holy Trinity itu. Nah ini dia, aku kasih kaldu ayam 1 cup. Aku kasih 1 cup dulu, nanti kurang aku tambah lagi begitu. Nah, Cajun style. Masakan Cajun dengan Creole. Creole itu masaknya orang hitam tuh. Nah, apa bedanya? Orang-orang hitam juga masak jambalaya. Cajun itu orang putih dari Louisiana, itu mereka masaknya namanya Cajun food. Terus orang hitam yang tinggal di daerah South, di Louisiana, Mississippi begitu, masakan mereka itu namanya Creole cooking gitu. Nah, apa bedanya jambalaya masakannya orang hitam dengan masakannya orang putih? Apa bedanya? Bedanya hanya tomato sauce gitu. Kalau orang hitam kebanyakan enggak pakai tomato sauce, tapi kalau orang putih pakai tomato sauce atau tomato paste begitu, dikasih tomat gitu. Nah, ini aku kasih lombok, tapi lomboknya nggak aku gerus gitu. Jadi agar nggak terlalu pedes. Soalnya nanti istri aku kalau makan nggak doyan pedes gitu. Jadi aku biarkan aja utuh lomboknya. Nah sekarang aku masukkan itu nasinya itu. Aku pakai berapa itu, 1 cup atau 1,5 cup gitu. Nah setelah nasinya masuk ya aku aduk-aduk gitu biar campur, terus kemudian ditutup. Jadi sudah 10-15 menit lagi jadi. Apinya dikecilin terus ditutup. Sudah jadi. Tinggal tunggu 15 menit sudah jadi gitu. Jadi aku senang masak makanan ini jambalaya, aku senang etouffee, senang karena apa? Masakannya praktis gitu, tidak memerlukan waktu yang lama untuk masak, nggak ribet, bumbunya juga nggak ribet, tinggal cemplang-cemplung gitu jadi semua. Sudah setengah jam top kita sudah bisa makan makanan enak daripada beli ya masak sendiri gitu. Nah ini karena aku hanya masak nasinya saja karena aku tutup, nanti kalau nasinya sudah mateng. Nah kemarin itu yang istri aku masak kan masih ada sisanya seafood, masih banyak sekali sausage, masih udangnya banyak gitu. Nanti aku masukkan. Nah ini aku campur ayam ini. Ini ada dada ayam yang sudah mateng ini ayamnya gitu. Jadi aku mau tambah ayam sedikit gitu loh. Jadi biar tambah banyak proteinnya gitu. Tapi disuir-suir panjang begitu. Jadi aku potong-potong agak kecil-kecil gitu. Nah ginilah, kalau orang laki masak ya nggak rapi-rapi, asal bisa dimakan gitu. Nah, lihat aja kan cara aku masak. Nah ini kan bukan, aku masak ini kan bukan untuk dijual, kan untuk makan sendiri gitu. Jadi masak seenaknya aja. Mau perlu ayam kita masukin ayam aja, nggak usah dipotong rapi kayak di restoran ya, nggak sombut. Yang penting kita bisa makan. Kaldu ayam tinggal sedikit lagi masukin semua aja. Nah gitu, kalau orang laki yang masak nggak ribet. Kalau istri aku semuanya harus pas, ditaker gini. Ya. Wes sembuh. Gini aja
kok ribet ya masak. Praktis kan? Nah, lihat aja sendiri. Ini sudah hampir mateng. Terus ini tutup 10 menit jadi ini. Nanti 10 menit lagi jadi. Apinya dikecilin. Soalnya kalau apinya terlalu besar, nanti apa itu ya? Jadinya gosong gitu loh. Jadi apinya harus dikecilkan, terus ditutup, sebentar lagi jadi, sudah mateng gitu. Jadi gampang sekali masak ini kok. Aku kalau males masak, nah ini lihat itu tomatnya. Sisa tomat sedikit seperti itu mau apa? Mau disimpan lagi di kulkas? Ribet. Tambahkan aja di situ. Rasanya ya enak aja. Masa ditambah tomat nggak enak? Tambah enak gitu. Daripada sisa sedikit ditaruh di kulkas, ribet. Bikin penuh kulkas gitu jadinya. Ya udah, masukkan aja. Terus biar nggak ada sisa-sisa lagi gitu. Nah, sebentar lagi aku mau keluar ini, mau keluar apa ya, jalan-jalan. Ribet di rumah, agak lapar aku masak, sebentar lagi aku jemput istri aku, terus kita jalan-jalan gitu. Lihat ini, sudah hampir mateng kan. Ini ya, lihat tuh. Sip, cantik kan masakanku? Nggak kalah dengan restoran. Maka itu aku bilang Yan can cook. Yan can cook kan? Yan itu iso masak loh. Nah ini dia. Ini itu lihat tuh sisanya dari kemarin. Itu daging semua, itu sausage dengan udang dengan itu nggak ono segone. Jadi aku campur semua begitu. Nah, biar aja itu. Nah, terus sudah diaduk-aduk semua. Lihat tuh, tadi kan nasi aja. Jadi aku campur dengan dagingnya yang dari sisa dari kemarin itu cantik. Nah, sudah ini ditutup, jadilah seperti kemarin. Ada dagingnya, banyak dagingnya, tak icipi sih. Rasanya piye? Mencela-mencela mungkin rasanya. Gitulah kira-kira. Nah, ini kelihatannya sudah jadi ini. Aku biarin sedikit, biar agak panas dagingnya. Setelah ini sudah jadi. Begitu mudah kan masaknya? Bagaimana menurut kalian? Coba aja. Coba resepnya. Nanti di belakang sini, setelah video ini, kalian bisa melihat resepnya. Jadi kalau mau ditulis resepnya, tinggal itu pencet tombolnya pause, terus kemudian kalian bisa tulis resepnya. Nah ini dia sudah panas, enak lihat tuh, lihat enak ya seperti masakan restoran kan. Nah, ini dia. Ayo makan dulu coy. Nah, apa ada yang sudah nyoba ya? Kalau kalian ada pernah nyoba, silahkan tulis komen di bawah ya. Dan jangan lupa itu pencet tombolnya, like dan share dengan teman-teman kalian. Dan jangan lupa pencet subscribe biar bantu-bantu aku channel ini biar rame. Nah itu gampang lah masaknya. Coba kalian pasti bisa. Oke, sampai di sini dulu. Bye-bye.